Menjawab tudingan miring terhadap dirinya, Murtado SH advokat di law firm RDE Advokat dan Partner yang merupakan kuasa hukum di PT Nanda Jaya Silika, Selasa, tanggal 13 Mei tahun 2025, memberikan klarifikasi terkait berita yang beredar di puluhan media dengan judul "Memalukan. Oknum pengacara di Lampung Timur gagal nalar, jadi jomos Dewan Pers, yang bernaung di organisasi PPWI diketuai seorang tokoh nasional bernama Wilson Lalengke yang pernah mendekam di rutan Weihui beberapa waktu yang lalu yang dengan arogan melakukan tindakan pengrusakan papan bunga di Polres Lampung Timur. Dalam klarifikasinya Edo, sapaan akrab advokat Pai ini menyampaikan dirinya sangat heran dan menyayangkan sikap seorang tokoh nasional yang mengeluarkan opini yang tidak berdasar dan jauh dari kebenaran serta hanya bermaksud menyerang kehormatan dirinya sebagai seorang advokat yang telah melalui tahapan dan proses yang harus dilalui untuk menjadi seorang advokat. Namun tanpa dasar apapun Wilson menyebut dirinya advokat abal-abal alias hau tanpa diiringi bukti yang jelas, sambil menyebut identitas dirinya sampai ke nomor WhatsApp-nya. Edo juga menyampaikan bahwa hal ini bermula sejak adanya akun TikTok sahabat KBNI Newstext yang menganggap video diiringi deskripsi berita yang menyebut PT Nanda Jaya Silika yang berdomisili di Desa Sukorahayu merupakan perusahaan tambang ilegal dan meresahkan masyarakat. Di dalam unggahan video berita tersebut terlihat adanya seseorang beratribut seragam ormas memberikan narasi hoak, yang diantaranya 1. PT Nanda Jaya Silika adalah ilegal tanpa izin, namun kenyataannya sebaliknya PT Nanda Jaya Silika adalah perusahaan tambang pasir legal yang telah mengantongi izin resmi melalui serangkaian tahapan yang harus dilakukan untuk mendapat izin dan terdaftar di MODI dan MOMI Kementerian Minerba. 2. Jalan umum rusak dan banjir terjadi sejak adanya PT Nanda Jaya Silika, faktanya justru jalan itu bisa digunakan setelah diperbaiki oleh perusahaan. Karena sebelumnya jalan yang tadinya milik perusahaan sepanjang 9 kali 1000 meter dan kemudian dihibahkan ke desa itu dalam kondisi hancur dan baru bisa digunakan setelah diuruk batu dan pasir serta dibangun gorong-gorong, terkait banjir memang sudah dari sebelum berdiri PT Nanda Jaya Silika. 3. Adanya video galian bekas tambang yang dinarasikan seperti lautan, faktanya itu merupakan bekas tambang ilegal yang ada di luar lokasi tambang milik PT Nanda Jaya Silika, yang dilakukan oleh oknum penambang pasir ilegal yang hanya mengeruk keuntungan tanpa komitmen untuk melakukan reklamasi pasca ditambang. 4. Video kericuhan warga di balai desa, sebenarnya warga terkecoh oleh oknum yang ingin minta jatah bulanan namun ditolak oleh perusahaan. Akibatnya dengan dalih akan ada pembagian bantuan pupuk warga diundang ke balai desa saat pihak perusahaan melakukan sosialisasi tentang izin perusahaan dan CSR ke desa. Ini untuk membuat kesan seakan-akan warga resah dan oknum-oknum tersebut menyampaikan narasi yang menyesatkan hingga membuat suasana gaduh dan sosialisasi gagal dilakukan. Akibat penayangan video tersebut, para investor dan customer PT Nanda Jaya Silika mundur sepihak dan membatalkan pesanan secara sepihak tanpa konfirmasi lagi karena terprovokasi tayangan berita di akun TikTok sahabat KBNI Newstext yang menyebut dirinya merupakan akun resmi KBNI Newstext di TikTok. Akhirnya Murtado SH selaku kuasa hukum PT Nanda Jaya Silika mengirim hak jawab ke redaksi KBNI Newstext dan meminta agar penayangan hak jawab ditautkan dengan berita sebelumnya. Namun hal ini diabaikan, dan berujung ke pengaduan ke Dewan Pers, dan dengan surat resmi Dewan Pers nomor 290 DPK 4 2025, tanggal 16 April tahun 2025 Dewan Pers memberi penilaian bahwa berita tersebut melanggar kode etik jurnalistik dan pedoman media Ciber, dan merekomendasikan agar media melaksanakan 7 poin rekomendasi yang ternyata kembali dianggap angin lalu. Hal ini membuat Edo selaku kuasa hukum PT Nanda Jaya Silika mengambil langkah memberikan somasi ke media KBNI Newstext yang meminta KBNI Newstext melaksanakan rekomendasi dari Dewan Pers. Namun hal itu bukan dilaksanakan, justru mengundang emosi Wilson Lalengke, Ketua Umum PPWI, hingga tengah malam menelepon ke kuasa hukum PT Nanda Silika, yang belum bisa mengangkat telepon karena sedang menerima telepon dari kliennya. Hingga begitu selesai menelepon,
Murtado SH langsung mengirim chat meminta maaf tadi belum bisa mengangkat telepon karena sedang terima telepon lain yang justru dibalas oleh Wilson Lalengke dengan mengirim rilis berita yang akan dimuat oleh seluruh media yang bernaung di organisasi yang dipimpinnya. Hal ini sangat disayangkan karena seorang Wilson Lalengke, tokoh nasional yang terkenal di dunia internasional tidak mempunyai attitude yang baik, dan menelepon di waktu tengah malam bahkan pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari mengirim rilis yang isinya sama sekali tidak objektif dan hanya berisi penghinaan ke Dewan Pers dan kuasa hukum PT Nanda Jaya Silika. Assalamualaikum, selamat siang kepada semua warga negara Republik Indonesia, teman-teman media, teman-teman advokat semua. Jadi hari ini saya ingin memberikan tanggapan terkait adanya satu pemberitaan di beberapa media massa yang diduga itu melanggar kode etik jurnalistik dan berisi banyak ujaran-ujaran kebencian serta hoaks di situ. Berita itu dimuat dengan judul "Memalukan, Oknum Pengacara di Lampung Timur gagal nalar jadi jongos Dewan Pers". Jadi di poin berita itu yang pertama, mereka menyampaikan bahwa ada oknum pengacara bernama Murtado SH dari kantor hukum Lopin RDA Advokat dan Partner. Di sana dikatakan bahwa nama advokat tersebut yang kebetulan ada saya sendiri yang disebut mereka itu seakan-akan sudah merubah profesi, beralih profesi sebagai pelaksana rekomendasi lembaga partikelir Dewan Pecundang atau Dewan Pers. Jadi perlu saya klarifikasi terkait hal tersebut. Saya dalam hal ini menyampaikan kronologis awal kenapa timbul berita tersebut. Jadi adanya pemberitaan di media KBNI News Tech yang di situ mempunyai akun TikTok resmi sahabat KBNI News yang pada tanggal 17 Februari memuat tayangan berita berjudul tambang pasir siluman di Lampung Timur. Jadi kebetulan saya adalah kuasa hukum, penasihat hukum dari PT Nanda Jaya Silika, perusahaan yang diberitakan oleh mereka. Maka karena perusahaan Nanda Jaya Silika ini, PT Nanda Jaya Silika ini merupakan perusahaan yang resmi, mempunyai izin, memiliki izin operasional, dan sudah memenuhi semua prasyarat untuk pendirian satu perusahaan tambang. Yang di situ ada izin warga, ada dari KLH, ada jaminan reklamasi, ada juga UKL UPL dan izin operasional dari Kementerian Minerba. Jadi disampaikan di situ bahwa perusahaan kami ini perusahaan ilegal, meresahkan lingkungan. Maka mereka membuat satu berita tanpa konfirmasi ke kami, tanpa ada klarifikasi. Mereka menyampaikan opini bahwa perusahaan kami ilegal. Di situ saya akhirnya mengambil langkah memberikan hak jawab saya ke mereka dan meminta agar hak jawab itu ditautkan dalam berita mereka sebelumnya sesuai aturan dalam Undang-Undang Pers bahwa hak jawab itu harus ditautkan dan semua kaidah-kaidah yang ada harus terpenuhi. Tapi mereka mengabaikan itu, sehingga saya melakukan langkah mengirim surat ke Dewan Pers untuk meminta rekomendasi dan penilaian. Hingga akhirnya pada tanggal 16 April 2025 itu jawaban dari Dewan Pers menyampaikan 7 poin yang ada di berita yang diterbitkan mereka ini.
Dan saya meminta agar mereka melaksanakan apa-apa yang sudah menjadi rekomendasi dari Dewan Pers. Jadi kenapa itu saya lakukan? Karena dampak dari pemberitaan tersebut itu sangat merugikan klien saya. Jadi PT Nanda Jaya Silika ini mengalami kerugian luar biasa akibat pemberitaan sepihak tersebut. Pemberitaan yang tanpa konfirmasi, tanpa klarifikasi, yang hanya memuat opini pribadi. Di situ ada narasi dari seseorang yang memakai seragam seperti tentara, yang menyatakan bahwa kami sudah melakukan pengerusakan lingkungan, sudah beroperasi tanpa izin, sudah merusak jalan. Jadi perlu saya jelaskan bahwa semua itu tidak benar. Karena gini, perusahaan ini baru beroperasi di akhir Desember 2024, jadi belum lama. Dan perlu diketahui bahwa jalan yang dikatakan rusak itu merupakan jalan perusahaan yang memang sudah dihibahkan ke warga. Kondisi jalan itu rusak parah dan selama ini kami merawat dengan menimbun, membuat gorong-gorong, sehingga akhirnya sekarang bisa dilalui lagi. Sebelum perusahaan berdiri, jalan itu hancur. Dan untuk izin operasional segala macam itu semua ada, bisa kita buktikan nanti, bisa kita tunjukkan nanti apabila ada pihak-pihak yang ingin melihat, silakan. Kami persilahkan datang, kami tunjukkan semua. Dan di situ juga ada video yang dimuat berupa hamparan tanah yang di dalamnya ada bekas galian yang seakan-akan sudah menjadi lautan. Itu pun tidak benar. Kenapa? Karena lokasi itu bukan berada di zona PT Nanda Jaya Silika. Itu ada oknum yang memang melakukan penggalian ilegal, melakukan tambang pasir ilegal, dan akhirnya sekarang kondisinya rusak. Karena kami ini punya beberapa kewajiban dalam melaksanakan operasi produksi. Di situ kami harus ada analisa yang diberikan oleh orang yang kompeten. Itu atau istilahnya kompeten person itu harus ada, itu yang pertama. Jadi ada analisa kajian lingkungan yang dilakukan yang dituangkan dalam UKL-UPR. Di situ juga ada jaminan reklamasi namanya, untuk bagaimana bekas-bekas galian itu bisa kembali berfungsi, tidak membahayakan. Dan yang ketiga, perusahaan kami merupakan perusahaan yang resmi, artinya kami memiliki kewajiban untuk membayar pajak, memberikan restribusi, dan bahkan di tahun 2025 walaupun baru beroperasi, PT Nanda Jaya Silika ini sudah mendapat penghargaan dari pemerintah daerah sebagai penyumbang retribusi terbaik. Itu diberikan pada hari ulang tahun HUT Lampung Timur kemarin, langsung oleh Bupati. Artinya kalau kami perusahaan yang memang ilegal, maka itu tidak akan terjadi. Nah, artinya jelas sekali bahwa pemberitaan itu memang sangat berlawanan. Dan untuk izin warga itu memang salah satu, walaupun bukan prasyarat pokok, itu hanya penunjang, tetap kami lakukan. Ada semua tanda tangan warga yang memang ada di sekitaran, itu sudah bertanda tangan, maka dari itu dari dinas terkait bisa menerbitkan semua izin-izin yang diperlukan untuk operasional satu perusahaan tambang. Jadi kami hanya meminta itu supaya itu diluruskan, karena luar biasa dampaknya itu. Dengan pemberitaan itu akhirnya ada beberapa klien, ada beberapa customer lah, investor yang membatalkan kontrak untuk pembelian pasir. Akibatnya perusahaan merugi luar biasa. Maka kami melakukan upaya ini untuk menyelamatkan perusahaan. Ini aset negara. Terkait ada beberapa oknum yang selama ini gencar, mereka sibuk mempermasalahkan keberadaan perusahaan. Di situ memang
ada beberapa oknum yang pernah menghubungi kami. Artinya mereka mengatakan warga resah, begini, begitu, banyak hal lah yang mereka katakan. Dan ujung-ujungnya mereka sebenarnya hanya minta bagian. Artinya mereka minta supaya mendapat jatah lah setiap bulan. Dan itu dengan kemampuan perusahaan saat ini memang tidak mampu untuk itu. Tidak mampu. Tapi untuk CSR ke warga kami berikan 50 juta per tahun. Itu diberikan, digunakan untuk perbaikan sarana prasarana di desa, diberikan berupa bantuan berupa sembako, ada pemotongan hewan kurban setiap tahun, dan banyak hal yang kami lakukan, perbaikan jalan, pembangunan gorong-gorong, dan itu semua dilihat oleh warga, dan mereka mulai paham bahwa keberadaan perusahaan justru membantu terciptanya lapangan kerja di situ. Dan oknum-oknum tersebut tetap merasa tidak puas. Mereka merasa punya hak untuk mendapat bagian tanpa bekerja, minta jatah. Nah itu memang kami tolak. Akhirnya timbullah polemik di situ. Di situ warga yang memang kebetulan ada hubungan kerabat dengan mereka di kompor-kompori untuk melakukan satu gerakan. Maka terjadilah video yang ditayangkan itu di Balai Desa saat sosialisasi terkait CSR, bahwa kami memberikan CSR 50 juta per tahun yang kami serahkan di desa, dan kami serahkan ke mereka, terserah untuk apa penggunaan itu, untuk kepentingan dan kemajuan di desa itu. Nah, apa yang disampaikan dalam narasi dan tayangan video itu benar-benar merusak reputasi perusahaan. Maka saya mengambil langkah sesuai dengan aturan, karena kita sama-sama tahu bahwa di negara Republik Indonesia ini itu memang ada Dewan Pers yang merupakan lembaga independen yang bertugas untuk melindungi kemerdekaan pers serta meningkatkan kualitas kehidupan pers di Indonesia. Terus dasar pembentukan Dewan Pers itu apa? Dasarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Jadi kedudukan mereka di Jakarta dan memiliki perwakilan di daerah-daerah. Fungsinya jelas, melindungi kemerdekaan pers, meningkatkan kualitas pers nasional. Itu sangat jelas tuh. Jadi apabila itu terjadi juga, mereka mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi kinerja pers, menyelesaikan sengketa jurnalis, memberikan pertimbangan dan penilaian, juga menjaga kode etik jurnalistik yang itu merupakan amanat undang-undang sesuai dengan Undang-Undang 40, bahwa kebebasan pers itu ada batas. Artinya di situ ada pasal-pasal yang mengatur tentang hak jawab apabila ada pihak-pihak yang dirugikan dari satu pemberitaan. Juga ada sanksi apabila media tersebut melanggar kode etik. Itu ada aturannya di Undang-Undang Nomor 40. Nah, kami dalam hal ini bukan sebagai jongos atau sebagai apa, itu bukan. Kami melaksanakan sesuai undang-undang, sesuai aturan yang berlaku. Nah, di situ saya melihat apa yang disampaikan oleh Saudara Wilson Lalengki itu benar-benar menyesatkan. Kenapa? Karena dia membangun opini seakan-akan Dewan Pers ini adalah lembaga pecundang, dikatakan dengan kata-kata yang kotor dan kata-kata yang tidak etis diucapkan oleh seorang ketua organisasi yang merupakan tokoh nasional. Di situ dia menyampaikan pembunuhan karakter, menyampaikan sesuatu yang menggambarkan bahwa dirinya itu bukan seorang penulis, bukan seorang jurnalis yang mengerti kaidah-kaidah penulisan. Dia hanya mengikuti idealis dan hanya mengikuti keinginan pribadi sehingga membuat opini yang menyesatkan dengan tujuan menghancurkan karakter saya selaku advokat dan merupakan kuasa hukum dari PT Nanda Jaya Silika. Itu tujuannya. Jadi bukan untuk hal-hal lain, bukan. Kenapa? PT Nanda Jaya Silika ini aset, Pak, aset negara, aset yang dilindungi oleh undang-undang.
dan sudah menjadi satu produk hukum, di mana produk hukum ini bisa gugur apabila ada keputusan dari petun terkait adanya PMH, adanya aduan bahwa dengan dasar-dasar tertentu mereka minta pembatalan izin perusahaan tersebut. Tanpa itu tidak bisa. Kalau sekedar opini pribadi seseorang yang menyerang, yang berbicara tanpa fakta, mengada-ada, itu saya sangat sangat heran. Kenapa seorang tokoh nasional berpikiran sempit dan hanya berbicara ke media sesuai kepentingan dia saja. Dia tidak berpikir dampak yang timbul, dia tidak berpikir bahwa apa yang dikatakan itu suatu kebenaran atau bukan. Murni pendapat pribadi tanpa dasar. Itu yang saya lihat. Itu. Jadi kembali saya katakan, apa yang disampaikan oleh saudara Wilson Harengke itu hanya opini pribadi yang bertujuan menyerang kehormatan saya selaku advokat. Bahkan bukan ke saya aja, dia meragukan keabsahan satu proses rekrutmen advokat yang merupakan proses yang tidak serta-merta di situ. Dia seorang advokat ya, dia sudah berani menjadi asesor yang seakan menilai bahwa saya abal-abal. Kita tahu abal-abal itu kalau secara kamus bahasa Indonesia itu artinya palsu. Dan dia sudah berani mengatakan itu tanpa dasar apapun. Dia tidak tahu bahwa menjadi advokat itu proses yang luar biasa. Kami ini aparat penegak hukum dan kami mempunyai tugas membela kepentingan klien kami sesuai undang-undang. Karena ini merupakan satu profesi yang mulia, di mana dalam rekrutmen itu tidak sembarangan di situ. Ada kualifikasi yang memang harus dilalui. Ada ijazah yang harus disertakan bahwa dia harus seorang sarjana hukum, sarjana ilmu kepolisian, atau satu jurusan yang memang dikhususkan untuk advokat. Dan dalam proses itu kami menempuh satu pendidikan khusus PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, yang dilaksanakan dan terbuka untuk umum. Itu nampak dan semua direkam jejaknya. Setelah itu kami harus menempuh yang namanya UPA, ujian profesi advokat, sebelum nanti setelah semua prasyarat diverifikasi oleh pengadilan tinggi, dinyatakan kami layak untuk disumpah, maka kami disumpah di pengadilan untuk dilantik menjadi advokat. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh saudara Wilson ini benar-benar ketidakpahaman dia terhadap aturan, ketidaktahuannya, sehingga dia dengan berani mengatakan, menilai bahwa saya abal-abal. Artinya dia meragukan proses yang saya lakukan dan merendahkan profesi advokat sendiri, merendahkan institusi pengadilan tinggi, merendahkan organisasi advokat saya, Persatuan Advokaten Indonesia. Itu jelas. Karena abal-abal itu memang untuk sesuatu yang tidak asli. Kita kadang beli sesuatu, baju umpamanya, baju abal-abal, baju yang asal-asalan istilahnya, sehingga itu sudah menyerang kehormatan saya selaku advokat, sudah menyerang diri saya, menyerang institusi pengadilan tinggi, menyerang organisasi advokat, yang dimana saya bernaung di Persatuan Advokaten Indonesia di bawah pimpinan Sultan Junaidi. Itu. Jadi apa yang ditulis di media massa ini benar-benar sangat menyesatkan, dan mungkin saya akan berpikir dan konsultasi lebih jauh apakah ini bisa masuk dalam undang-undang ITE, karena mengingat ini ada
ada dua undang-undang yang harus diperhatikan, ada undang-undang pers, karena sebagai penulis jatuhnya beliau sebagai narasumber dan itu dilindungi. Yang saya sayangkan ini satu hal, kenapa media-media ini ikut jalan sesatnya. Jadi mereka memuat berita ini tanpa konfirmasi ke saya, tanpa melakukan upaya apapun, langsung berita itu dinaikkan. Di situ kan diceritakan bahwa saya dihubungi tidak menjawab. Nah di sini kembali menggambarkan seorang Wilson Lalengke yang tidak punya attitude. Kenapa? Dia menelepon saya tengah malam, Pak. Tengah malam, kebetulan saya juga sedang ada pembicaraan dengan klien sampai sekitar jam 1:30 malam. Karena ada sesuatu yang harus saya jelaskan terkait perkara yang saya tangani. Akhirnya telepon beliau memang masuk, tapi saya posisi sedang dalam telepon juga. Dan setelah selesai itu saya mengirim WA, siap ketua, tadi saya sedang telepon klien. Dibalas dia dengan mengirim rilis mengancam akan dinaikkan di semua media PPWI. Di situ yang terjadi. Saya persilahkan. Artinya kalau tujuan dia mengirim rilis itu sebagai bentuk konfirmasi, saya akan jawab. Tapi dia tidak ada tujuan di situ. Dan akhirnya rilis itu disebar dan dimuat oleh hampir 60 atau 70 media yang berisi ujaran-ujaran kebencian, pembunuhan karakter, dan kata-kata yang mendiskreditkan Dewan Pers, menganggap mereka lembaga pecundang, menganggap mereka tidak punya hak. Artinya Wilson ini tidak tahu aturan tentang pers. Dia tidak tahu Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Dia juga tidak tahu kode etik jurnalistik, di mana setiap pemberitaan itu memang harus ada klarifikasi ke pihak yang diberitakan. Dan itu semua melanggar. Maka saya akan melayangkan surat hak jawab saya ke media-media yang sudah memuat berita tersebut, dan mereka wajib memberikan bukti penayangan hak jawab saya. Dan apabila tidak dilakukan sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, ada pidananya apabila itu tidak dilakukan. Tentunya tetap dengan mengikuti aturan. Saya tetap akan berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk memberikan rekomendasi dan penilaian, karena selaku advokat saya taat hukum. Bukan berarti saya sebagai jongos, bukan. Tapi saya pengen hukum itu benar-benar menjadi panglima di negeri ini, bukan apa yang disampaikan oleh saudara Wilson. Bukan. Itu bukan hukum, itu opini yang dibuat memang tujuannya untuk kepentingannya sendiri, untuk kesenangannya sendiri, untuk bisa menjatuhkan seseorang. Itu. Jadi saya sesegera mungkin akan melayangkan hak jawab saya dan memberi waktu ke mereka untuk melayangkan hak jawab tersebut. Dan apabila dalam waktu yang ditentukan, ya mohon maaf, saya tetap taat hukum. Saya akan melakukan semua sesuai dengan aturan, sesuai hukum, demi tegaknya hukum di negara kita. Artinya pers ini memang luar biasa. Pers ini ikut membangun negara ini sebagai pilar keempat demokrasi. Saya sangat menghargai itu, tapi saya juga ingin media ini melek hukum. Artinya mereka paham proses dalam satu pemberitaan itu seperti apa, bahwa semua itu kebebasan itu ada batas, karena kebebasan itu memang dijamin oleh undang-undang. Berkumpul itu dijamin undang-undang, tapi bukan berarti terus maunya. Ada etikanya, ada aturannya. Dan saya melihat saudara Wilson Lalengke ini hanya mengikuti hawa nafsu, merasa apa yang diinginkannya tidak tercapai, dan dia ingin bukan aturan yang berjalan di Indonesia ini, tapi kata-kata dia, opini dia. Karena diakui atau tidak, satu-satunya lembaga yang memang saat ini berdiri dan didirikan sesuai Undang-Undang Nomor 40 ya Dewan Pers.
kita ini, artinya kalau memang ada oknum-oknum di situ yang melakukan korupsi itu dimanapun terjadi, bukan berarti menghilangkan wibawa dan kehormatan dari lembaga tersebut. Tidak, bukan itu. Kalau memang sama-sama kita kasih masukan, sama-sama kita kritisi, kita lakukan itu kritik yang membangun supaya Dewan Pers ini lebih kuat, lebih transparan, lebih bersih, dan profesional dalam menjalankan tugas. Jadi saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi jawaban terhadap apapun yang telah disampaikan oleh Saudara Wilson Laneke di puluhan atau ratusan media yang memang telah memuat itu. Dan saya berpesan kepada kawan-kawan media, mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini ada yang menyinggung. Itu bukan tujuan saya. Saya cuma berharap apa yang sudah dimuat itu diluruskan dengan hak jawab saya. Mohon hak saya juga dihargai. Saya sangat menghormati pers. Saya juga besar di pers. Dari beberapa puluh tahun yang lalu memang saya bergelimang di pers. Saya juga punya perusahaan pers. Ayo sama-sama kita buat karya-karya jurnalis yang benar-benar sesuai dengan aturan, membangun dan memberikan kritik tanpa mencederai pihak-pihak yang seharusnya tidak rusak, baik reputasi maupun karakter atau apapun itu. Karena saya sangat kecewa. Selama ini saya kenal Wilson Laneke itu sudah lama. Waktu itu beliau datang ke Lampung dalam rangka membela anggotanya yang mengalami masalah hukum. Di situ saya berharap beliau bisa bijak dalam menyikapi dan sama-sama mencari solusi supaya oknum anggota tersebut bisa bebas. Tapi yang dilakukan justru sebaliknya. Dia menyesatkan anggotanya dengan melakukan tindakan pengerusakan di Polres Lampung Timur, yang akhirnya beliau ini menjadi tersangka bersama anggota saya, bersama ada juga temannya. Di situ saya melihat satu hal yang sangat tidak sesuai dengan nama besar beliau. Dia juga tidak belajar dari pengalamannya bahwa apa yang menurut keyakinan dia itu benar belum tentu benar secara hukum. Hanya opini-opini beliau, tapi proses hukum pun tetap berjalan, vonis tetap berjalan, dan saya waktu itu hadir dan membantu segala proses supaya semua bisa berjalan dengan baik-baik saja. Di saat saya memang punya tujuan supaya jangan sampai ada kawan-kawan pers yang mempunyai masalah dengan kami, itu harus menjalani proses hukum, harus menjalani satu proses, harus kami laporkan. Maka saya sengaja memberikan satu surat peringatan kepada redaksi KBNI dengan tujuan yang sangat baik. Saya tidak ingin masalahnya naik ke ranah hukum, cukup selesai di bawah, cukup mereka klarifikasi, meralat berita, dan meluruskan apa yang sebenarnya ada. Setelah itu menautkan berita yang baru tersebut dengan berita lama, sehingga masyarakat yang tadinya salah paham tentang kami itu bisa mengerti bahwa apa yang disampaikan kemarin itu memang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, tapi malah akhirnya dijadikan alat untuk merusak nama saya, mengatakan saya jongos Dewan Pers, mengatakan saya sudah beralih profesi, dan mengatakan saya abal-abal. Saya tahu secara narasumber Bapak Wilson ini tidak akan terkena masalah hukum, tapi saya heran cara berpikir dengan kawan-kawan media yang seharusnya mereka tahu bahwa mereka berhak menayangkan apa yang disampaikan oleh Saudara Wilson Laneke, tapi tetap harus konfirmasi ke saya terkait kebenaran dari narasumbernya. Tapi tidak ada satupun yang melakukan itu.
Nah itu sangat saya sayangkan. Saya kecewa dan merasa saya telah dilukai dari ini, karena kita punya aturan. Terlepas dari hati nurani, terlepas dari apapun, pemberitaan ini murni bertujuan menjatuhkan saya, menyerang kehormatan saya, hanya karena saya ingin sesuatu yang terbaik untuk teman-teman ini, supaya mereka tidak terkena masalah hukum. Ayo kita lakukan proses yang sudah disampaikan oleh Dewan Pers, tapi kenyataan itu tidak dilaksanakan. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan dalam konferensi pers ini. Saya berharap teman-teman media yang sudah melakukan penayangan berita terkait satu berita memalukan oknum pengacara di Lampung Timur sudah menjadi jomos Dewan Pers, itu melakukan hak jawab, memberikan saya hak jawab dan memuat ini, serta saya meminta dengan hormat semua hak jawab tersebut dikirim ke saya, dan tanpa bermaksud mengancam. Saya taat hukum. Apabila itu tidak dilakukan, saya akan minta rekomendasi dari Dewan Pers, dan apabila ada keputusan seperti kemarin yang menyampaikan bahwa pemberitaan tersebut melanggar pasal 1 dan 3 KIJ, pasal 9 dan lain-lain di pedoman media siber, dan ada beberapa hal yang harus dilakukan, maka saya siap melakukan itu. Dimanapun kalian berada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, saya akan sampaikan hak jawab dan akan melakukan proses hukum apabila hak jawab saya tidak dimuat dan disampaikan ke saya secara langsung. Itu saja. Saya mohon maaf, dan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan mohon dimaklumi karena keterbatasan saya selaku manusia dalam berbicara. Mungkin ada hal-hal yang tidak pas, saya mohon maaf. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edo berpesan di akhir klarifikasinya agar ratusan media yang telah memuat berita tersebut menayangkan hak jawab yang akan dikirim ke alamat redaksi dan mengirim bukti penayangan ke nomor WhatsApp 0853 83557242 sesuai aturan yang ada dalam Kode Etik Jurnalistik. Dirinya menyayangkan oknum redaksi media-media yang telah menayangkan berita tanpa melakukan konfirmasi dan klarifikasi, hingga merugikan dan mencemarkan nama baik dirinya selaku advokat. Tim Liputan Lantai News TV melaporkan.